sabda-Mu ya Bapa Yahweh. Pada pagi ini Tuhan kembali kumpulkan kami untuk bersama-sama memuji dan meninggikan Engkau. Terima kasih untuk semalam-malaman Engkau menjaga dan melindungi kami. Terima kasih pula untuk keamanan dan bahkan damai sejahtera yang kami dapat rasakan. Oleh sebab itu Engkau layak untuk kami sembah, Engkau layak untuk kami puji. Dan pagi ini kami bersyukur karena jemaat-Mu boleh hadir untuk bersama-sama memuliakan dan meninggikan Tuhan. Kami tahu bahwa mereka semuanya adalah orang-orang yang berusaha untuk melakukan firman-Mu, perintah-Mu, untuk kami semuanya mengkuduskan Sabat. Terima kasih Bapa Yahweh. Sebentar kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Tuhan, kuasai hati pikiran kami, sehingga apa yang kami dengar kami dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih ya Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata amin. Sabat Shalom. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini saya ingin mengajak untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saudara, mari kita buka di dalam kitab Devarim pasal 25 ayat 17 sampai 19. Kitab Devarim atau kitab Ulangan. Pasal 25 ayat 17 sampai 19, demikianlah bunyinya. Ingatlah apa yang orang Amalek lakukan kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Bagaimana mereka mendatangi engkau di jalan dan menyerang barisan belakangmu, yaitu semua orangmu yang lemah di garis belakang. Ketika engkau letih dan lesu, dan orang Amalek itu tidak takut kepada Elohim. Dan akan terjadi ketika Yahweh Elohimmu mengaruniakan keamanan kepadamu dari semua musuh di sekelilingmu, di negeri yang Yahweh Elohimmu berikan kepadamu sebagai milik pusaka, supaya engkau memilikinya. Maka engkau harus menghapuskan ingatan akan Amalek di kolong langit. Jangan engkau lupa. Saudara yang terkasih, kalau kita melihat dari ayat yang kita baca tadi, adalah merupakan satu perintah Tuhan untuk bangsa Israel mengingat kembali bahwa perjalanan mereka dari Mesir itu mengalami hambatan dari orang Amalek. Dan di sini diberitahukan bahwa ciri khas orang Amalek, mereka akan menyerang barisan belakang. Karena bangsa Israel pada waktu mereka keluar dari Mesir menuju ke Kanaan, mereka membuat suatu formasi di mana orang-orang yang kuat itu berada di depan. Sementara orang-orang yang lemah, orang-orang yang sudah tua, mereka berada di belakang, di barisan belakang mereka berjalan. Tetapi orang Amalek ini tahu, dia tidak akan menyerang orang Israel yang kuat, tetapi dia akan menyerang orang yang ada di belakang, yang lemah. Nah Bapak Ibu yang terkasih, apa yang dilakukan oleh orang Amalek ini sebetulnya menjadi suatu gambaran di dalam perjalanan hidup kita dari Mesir menuju ke Kanaan, dari lembah dosa menuju ke arah Syamaim. Satu janji berkat yang luar biasa yang Tuhan sudah siapkan. Nah perjalanan ini akan dihambat sehingga
kita tidak akan sampai pada tujuan. Sama seperti orang-orang Amalek pada waktu mereka melakukan penyerangan terhadap bangsa Israel, mereka tentu punya tujuan untuk mengacaukan mereka, sehingga mereka tidak sampai pada tujuan. Dan sasarannya adalah orang yang lemah dan di belakang. Nah, ini pun menjadi gambaran bagi kita. Biasanya kita menjadi orang percaya itu tidak mau berada pada barisan depan, maunya di belakang. Yang lain aja dulu dah, saya tak di belakang saja. Nah, orang-orang yang seperti ini sebetulnya menjadi sasaran dari dalam tanda petik orang-orang Amalek, si penghambat visi dan impian kita. Saudaraku yang terkasih, orang yang ada di belakang dan lemah itu menjadi sasaran utamanya. Bangsa Amalek adalah sebetulnya bangsa keturunan Esau, dan Amalek itu memiliki arti dweller valley atau orang yang suka tinggal di lembah. Dan spirit Amalek ini adalah orang yang maunya di bawah terus, nggak mau maju berada di garis depan. Tetapi alasan yang paling menarik adalah, ya biarkan saja yang lain maju, saya mah di belakang, tak di belakang layar saja. Kan kita suka mendengar orang-orang yang punya pernyataan seperti itu, saudara. Itu sebetulnya adalah spirit dari Amalek. Orang yang selalu berada di bawah, dan ini saya sebut dengan spirit kemiskinan. Padahal Tuhan ingin hidup kita itu berada di atas. Tuhan ingin hidup kita itu ada di depan, bukan di belakang. Nah, dari poin pertama ini, saudara, Tuhan memberitahu kepada kita, apalagi saat kedatangan Mesias sudah begitu dekat. Apakah kita hanya akan berpangku tangan, hanya menjadi jemaat yang menghangatkan kursi gereja atau kursi kehilat saja? Apakah kita hanya akan datang pulang, dan hanya seperti itu? Tidak pernah ada pelayanan sama sekali. Kalau saya berbicara tentang pelayanan, saudara-saudara, memang tidak harus pelayanan itu di panggung depan ini, tidak harus. Saudara bisa melayani untuk membawa jiwa-jiwa baru, untuk bisa memberikan hadiah istimewa bagi Tuhan. Dan hadiah istimewa yang Tuhan suka adalah mempersembahkan jiwa-jiwa baru kepadanya. Jadi jangan sampai kita hanya seperti orang luar sana berkata, ya saya tak jadi Kristen biasa saja, tidak usah terlalu fanatik katanya. Kita sebagai orang-orang yang percaya, kita tentu tidak menggunakan lagi istilah Kristen, ya sekalipun KTP kita masih Kristen. Karena Kristen itu ada kaitannya dengan Kristus, sementara kita sudah tidak panggil kata Kristus. Jadi saya menyebutnya lebih aman dengan orang percaya. Percaya siapa? Percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Amin. Nah, saudara yang terkasih, mari kita mengambil satu langkah. Langkah yang paling utama adalah saya tidak boleh berdiam diri, tetapi saya harus masuk dalam pelayanan. Pelayanan itu sangat banyak sekali. Saudara membesuk orang, itu juga pelayanan. Saudara berdoa bagi teman-teman kita yang sudah lama tidak hadir, itu juga pelayanan. Kita memberikan persembahan jiwa-jiwa, itu juga pelayanan. Sangat luas pelayanan, saudara. Dan kalau saya jabarkan, tentu akan habis waktunya hanya untuk menjabarkan apa itu pelayanan. Tetapi
Inti yang utama adalah jangan sampai kita menjadi jemaat yang hanya berdiam diri saja. Nah, saudara yang terkasih, kalau kita lihat dari apa yang dilakukan oleh orang Amalek atau yang disebut dengan spirit orang Amalek yang senangnya tinggal di lembah atau Dweller Valley ini, saya jadi diingatkan bahwa kita sebagai orang-orang percaya, kita suka tidak suka, mau tidak mau, kita akan menghadapi lembah-lembah seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Saya menemukan ada beberapa lembah. Minimal saya akan menyebut 4 lembah yang harus dilewati. Yang pertama adalah lembah Baka. Lembah Baka ini saudara bisa temukan di dalam kitab Tehillim pasal 84 ayat yang ke-6 atau ke-7. Ya, di sana dikatakan, meski melewati lembah Baka, mereka akan membuat itu mata air, bahkan hujan awal akan berselubungkan berkat. Lembah Baka ini di dalam bahasa Inggris ditulis dengan the Valley of Weeping atau lembah air mata, atau Valley of Struggle atau lembah pergumulan. Nah, kalau kita masuk ke lembah struggle, kita masuk ke lembah air mata atau the Valley of Weeping, lalu apa yang akan kita lakukan, saudara? Apakah kita akan berada di lembah itu, lalu kita berpikir terus tentang lembah itu, atau kita akan melewati? Di sini kita melihat di dalam kitab Tehillim 84 di sana mengatakan bahwa meski melewati lembah Baka. Jadi kita harus melewati lembah itu, jangan kita tinggal di sana. Apalagi mengagumi lembah itu, membicarakan lembah itu. Coba kita renungkan sejenak, saudara. Kalau kita ketemu orang-orang tua yang berbincang-bincang, pasti yang mereka perbincangkan itu soal apa? Soal penyakit. Kamu sekarang sakit apa? Selalu yang dibicarakan tentang kelemahan melulu. Jarang sekali orang-orang tua kalau dia berbincang-bincang, mereka berbicara tentang visi dan impian. Mereka akan berkata, itu mah urusan anak muda, kita mah sudah lewat itu. Jadi yang dibicarakan itu hanya masalah kelemahan tubuh, ya, penyakit. Kamu sudah di ring atau belum jantungmu? Kan mesti begitu yang dibicarakan, saudara. Kenapa sih kok tidak membicarakan hal-hal yang luar biasa, yang spektakuler? Atau barangkali ketika kita masih muda dan kita kebetulan berada di lembah air mata. Lembah air mata itu macam-macam. Ketika visi dan impian kita seolah-olah kandas di tengah jalan, bukankah itu lembah air mata bagi kita? Ketika kita berharap sesuatu tetapi ternyata seolah-olah yang terjadi adalah terbalik, bukankah itu juga termasuk lembah air mata? Apapun yang saudara namakan itu, yang bernama hidup tidak nyaman, itulah lembah air mata. Itulah lembah pergumulan, the valley of struggle. Ketika berada di situ, kita jangan diam di situ, tetapi maju terus, pandang terus visi dan impian. Kalau kita ada di situ, membicarakan, mengagumi, dan tinggal di sana,
kita tidak akan pernah keluar dari lembah itu. Apa yang saya sampaikan ini saudara bisa paham? Ya. Kita nggak boleh lalu hanya cuman terkagum-kagum di situ, seolah-olah ketika aku penuh dengan pergumulan, itu rohaniku tinggi. Tidak. Kita harus lewat dari situ. Dan untuk kita bisa lewat dari situ, jaga kata-kata, jaga ucapan. Jangan sampai gampang kita mengeluh. Jangan sampai gampang kita meratap kepada orang-orang lain. Tapi yakini bahwa aku tidak sendiri, tetapi aku bersama dengan Bapa Yahweh. Lembah air mata ini pasti aku lewati. Jadi hari ini, apakah engkau berada di lembah air mata? Apakah engkau ada di lembah pergumulan? Jangan takut. Itu sifatnya hanya sementara. Dan itu sifatnya hanyalah untuk membuat kita menjadi lebih kuat dari hari-hari yang lalu. Amin, saudara-saudara. Apalagi waktunya sudah dekat sekali. Saya kemarin menyaksikan juga di internet bahwa pembangunan Bait Suci ini betul-betul sudah mutlak, tidak bisa diganggu gugat. Orang-orang yang ada di kelompok Yeshiva, mereka sudah mempersiapkan semua, tinggal tunggu waktu saja. Waktunya kapan? Kita tunggu. Kemarin di Bible Code kita sudah belajar di sana. Tetapi yang penting sekarang, apakah engkau ada di lembah air mata? Maju terus. Lembah pertama harus kita lewati. Amin. Sekarang lembah yang kedua. Lembah yang kedua saya beri nama Lembah Achor. Lembah Achor itu justru menjadi pintu pengharapan. Di dalam kitab Hosea pasal 2 ayat 15 dikatakan, dari sana aku akan memberi kepadanya kebun anggurnya, dan lembah Achor menjadi pintu gerbang pengharapan. Dan di sana dia akan menanggapi aku seperti pada masa mudanya, seperti pada hari dia berangkat dari tanah Mesir. Lembah Achor. Achor artinya the valley of temptation atau lembah godaan. Di dalam perjalanan hidup kita, saudara, kita diperhadapkan dengan godaan. Kita mau pergi ke Kehilat ini di hari Sabat, pasti akan tergoda. Apakah kita akan tetap tidur atau kita akan melangkahkan kaki? Godaan berarti kita berhadapan juga dengan pilihan. Kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Apakah kita akan memilih sesuatu yang dahsyat, yang spektakuler, atau kita akan kembali hidup di lembah Achor, lembah godaan? Orang-orang yang memiliki latar belakang tertentu, dia biasanya akan selalu dibayang-bayangi dan ditarik untuk dia kembali kepada posisi yang lama. Orang yang biasanya main judi, dia akan diperhadapkan untuk kembali main judi. Orang yang latar belakangnya mabuk-mabukan, dia akan diseret kembali untuk hidup lama. Itu lembah godaan namanya, saudara. Ya, the valley of temptation. Nah, tentu saja ketika godaan itu datang, biasanya mereka menyodorkan sesuatu yang nikmat, sesuatu yang bisa membuat dia sukacita. Padahal kita tahu bahwa perjalanan hidup kita itu masih jauh. Perjalanan hidup kita menuju satu sasaran utama, yaitu saat kita mati, kita harus selamat. Itu visi utamanya, saudara.
Makanya kita terus belajar, jangan sampai kita berhenti di lembah godaan ini. Ketika kita melakukan sesuatu, pasti kita akan tergoda. Aku akan melakukan ini. Tetapi ini kok dilarang oleh Tuhan. Bagaimana nih? Ya kita mesti harus bayar harga. Sekalipun itu sangat tidak nyaman di hati kita. Tetapi percayalah, ketika kita terus memandang dan berjalan menuju ke depan, menuju sasaran utama kita, Bapa Yahweh pasti memberi pertolongan. Jadi yang terpenting saat ini adalah arahkan pandangan mata kita kepada satu sasaran yang tidak pernah berbelok. Saya jadi ingat Yusuf, saudara, atau Yosef. Semalam saya membaca kitab Yasher. Bagaimana ketika Yosef digoda oleh Seliha. Seliha ini adalah istrinya Potifar. Di dalam kitab Beresit tidak tertulis namanya. Tetapi di kitab Yasher tertulis namanya adalah Seliha. Seliha ini begitu mencintai Yusuf. Karena dikatakan ketika Yusuf dibeli di rumah Potifar, ternyata seluruh Mesir tidak ada orang yang seganteng Yusuf. Tidak ada orang yang segagah Yusuf. Nah, di situ Seliha selalu menggoda dengan minyak wangi yang begitu harum, pakaian kebesaran. Dia selalu mendatangi Yosef atau Yusuf. Sementara Yusuf tidak berani memandang wajahnya, dia hanya menunduk terus. Sampai sekali waktu Seliha karena saking cintanya, dia menjadi sakit. Dan apa yang terjadi, saudara? Teman-teman Seliha itu datang. Perempuan-perempuan kaya, para pejabat tinggi, mereka datang menjenguk Seliha. Dan apa yang terjadi saat itu? Teman-temannya sedang membukakan jeruk, ya. Ketika dia sedang mengupas jeruk, ternyata tangannya itu kena pisau. Seluruh perempuan yang ngupasin jeruk kena pisau karena melihat kegantengan Yusuf, saudara. Saudara bisa bayangin seperti apa ini orang gantengnya, saudara. Gagah, mungkin tinggi besar, ya, mengagumkan sekali. Sampai semua cewek-cewek, perempuan-perempuan saking kagumnya ngupas jeruk yang disobek tangannya sendiri. Sampai Seliha berkata, "Loh, kamu tuh tak suruh bukakan jeruk, kok sekarang tanganmu berdarah-darah?" Butuh kaget. Mereka semua berkata, "Aku kagum dengan budakmu. Rasanya gak pernah ada budak di Mesir seganteng dia." Wah, Seliha semakin tergila-gila, saudara. Akhirnya pada waktu orang sedang melakukan pesta di sungai Nil, pada waktu itu, rupa-rupanya di rumah Potifar hanya ada Yusuf dan Seliha. Yusuf biasa lewat, dan waktu itu Seliha menghadang perjalanannya. Dia katakan, "Kamu mau enggak sama aku? Kalau kamu tidak mau, tak beleh kamu, tak gorok kamu." Ya, tapi Yusuf tetap tidak mau, saudara. Dia tetap menunduk. Dan waktu itu Seliha mulai membuka, ambil pisau dan berusaha untuk memegang leher dari Yusuf. Dipegang, ditempelin pisau, tetapi Yusuf lari. Dan pisaunya itu membuat gaun dari Seliha ini robek, saudara. Apa yang terjadi? Yusuf melepaskan bajunya, dia lari dengan telanjang, ya. Dan itulah kesempatan Seliha untuk menuduh bahwa orang Ibrani ini mau memperkosa aku. Akhirnya Yusuf dihadapkan di Potifar,
Dan apa yang terjadi? Di situ diceritakan ada bayi yang berumur 11 bulan dipakai oleh Bapak Yahweh. Bayi itu bisa cerita secara detail kisah yang terjadi, bahwa sebetulnya yang salah itu bukan Yusuf tetapi Selika, istrinya Potifar. Oh, Potifar malu karena waktu itu Yusuf mau dihukum mati. Karena bayi yang 11 bulan bisa ngomong, wah kaget Potifar, saudara. Akhirnya untuk menghapus segala rasa malu itu, Yusuf dipenjara selama 12 tahun. Dan apa yang terjadi saat Yusuf dipenjara? Ternyata Selika masih tetap datang. Dia mendatangi, masuk ke dalam penjara. Dan dia kembali menggoda, tetapi Yusuf katakan tidak. Godaan itu selalu mengejar terus, saudara-saudara. Dan Yusuf itu melarikan diri. Godaan selalu ada di depan mata kita. Itu adalah lembah kedua. Sekarang lembah yang ketiga, yang diberi nama lembah Eskol. Itu ada di dalam kitab Bemidbar. Pasal 32 ayat yang ke-9 dikatakan, dan mereka pergi sampai ke lembah Eskol dan mengamati negeri itu dan membuat hati Bani Israel enggan sehingga tidak masuk ke negeri yang telah Yahweh berikan kepada mereka. Eskol itu disebut dengan the valley of laziness atau lembah kemalasan. Saudara yang terkasih, kita tentu tahu bahwa kemalasan itu adalah suatu perbuatan yang memiliki energi negatif yang luar biasa. Kita sudah pernah belajar bagaimana Tuhan itu bisa memakai seorang pembunuh. Tuhan bahkan bisa memakai seorang pelacur. Tuhan bahkan bisa memakai siapapun manusia sebodoh apapun di muka bumi ini. Tetapi Tuhan tidak pernah mau memakai orang malas. Ini yang harus saudara ketahui. Orang malas itu adalah sahabat dari kemiskinan. Orang yang malas dia akan dipeluk oleh kemiskinan. Oleh karena itu jangan kita menjadi malas. Kalau kita malas, kita masuk ke dalam lembah kemalasan atau lembah Eskol. Memang kadangkala ketika kita jenuh, kita menjadi malas. Ketika kita capek, kita menjadi malas. Tetapi kalau kemalasan itu kita biarkan, dia akan mengikat kita semakin kuat. Dan kalau sudah mengikat begitu kuat, kita menjadi tidak bisa berbuat apa-apa. Itu bagikan belitan ular. Kalau sudah dia membelit, dia tinggal mematahkan tulang-tulang kita. Sehingga kalau sudah malas, ya sudah mau apapun juga hal yang gampang juga malas, saudara. Nah, ini yang harus segera kita keluar. Karena kalau kita malas, kita akan bersahabat dengan kemiskinan. Sekarang yang terakhir. Yang terakhir adalah lembah pujian. Di dalam kitab Divrei Hayamin Bet pasal 20 ayat 26 sampai 28 dikatakan, dan pada hari keempat mereka dikumpulkan di lembah berkat. Karena mereka memuji Yahweh di sana. Karena itu mereka menyebut nama itu lembah berkat sampai sekarang. Dan mereka kembali, setiap orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat sebagai kepala, mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita karena Yahweh telah membuat mereka bersukacita atas musuh-musuh mereka. Mereka masuk Yerusalem dengan kecapi dan dengan harpa dan dengan nafiri ke bait
Yahweh. Saudara, lembah ini atau lembah pujian ini menurut ILT ini sudah diganti ya, menjadi lembah berkat atau the Valley of Berakah. The Valley of Berakah itu adalah the Valley of Blessing, lembah berkat. Dan lembah berkat ini akan terjadi ketika seseorang itu banyak memuji dan menyembah Tuhan. Ketika kita berbicara tentang memuji dan menyembah, ada satu ayat di dalam kitab Tehillim bahwa Yahweh itu bertahta di atas pujian. Jadi hari ini ketika engkau berada di lembah yang pertama tadi yang disebut dengan the Valley of Weeping, tetap memuji Tuhan. Jangan pernah kita keluar dari pujian. Yang terjadi sebaliknya, justru kita menghujat Tuhan. Justru kita menghardik Tuhan. Kita jadikan Tuhan itu menjadi tambal butuh, saudara. Seperti jin lampu wasiat. Kalau butuh sesuatu baru dia datang. Kalau enggak butuh, enggak datang. Lah ini yang namanya tidak fair, saudara. Saya seringkali menemukan orang-orang yang seperti itu, saudara. Lama enggak datang, sampai bertahun-tahun enggak datang. Tapi coba ketika dia datang, pasti ada maunya. Biasanya dia datang memberitahu, Pak Lukas, saya mau menikah, tolong ya diberkati saya. Oh, jadi datangnya karena mau menikah. Ya, pasti begitu, saudara. Atau mungkin ada sesuatu yang diharapkan. Tapi pagi ini saya memberitahu kepada saudara, jangan kita datang kepada Tuhan hanya karena butuh, tetapi kita datang kepada Tuhan karena Dia sudah memberikan jaminan keselamatan kepada kita. Kita harus datang, kita harus memuliakan dan memuji Tuhan karena Dia adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita. Jadi hari ini, saudara, kita jangan menjadi lemah. Jangan kita berada di barisan belakang. Dan kita pun harus melewati 4 lembah ini. Saya percaya keempat lembah ini bisa dilewati. Hidup kita akan tetap ada di dalam kasih Bapa Yahweh. Dan kita akan kembali berkumpul di Syamayim yang kekal. Sukses besar untuk saudara, Bapa Yahweh memberkati. Haleluya.